Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami meskipun secara virtual. Sekarang kami akan memuji nama-Mu Tuhan, berkatilah agar kami bisa memuji nama-Mu dengan penuh hati dan sukacita. Terima kasih Tuhan, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, apa kabar semuanya? Wah, nggak kerasa ya, sekarang udah masuk bulan Mei. Gimana kabar adik-adik semua? Kanoni sehat banget dan Kanoni merasa luar biasa banget karena sepanjang waktu Tuhan Yesus ada bareng Kanoni. Nah, sekarang ini, hari ini temanya apa tahu nggak adik-adik? Mungkin ada yang baca, mungkin ada di keterangan di bawah. Oh belum ya? Tema kita hari ini tuh giving my best, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gimana sih cara yang paling baik banget untuk memberikan hadiah yang buat Tuhan itu keren banget? Satu-satunya cara adalah kita taat sama perintah Tuhan, kita taat sama kehendaknya Tuhan. Nah, kita mau mulai memuji Tuhan nih. Kita memuji Tuhan sesuai tema kita hari ini ya. Kita harus tahu kalau kita hidup itu mau taat sama Tuhan Yesus, kita harus hidup nempel sama Tuhan Yesus. Seperti lagu ini nih, yuk kita nyanyiin bareng ya.
berdoa setiap hari supaya kita tahu kehendak Allah mana yang baik dan mana yang benar di hadapannya. Nah, adik-adik, seperti yang kakak bilang di awal ya, kalau satu-satunya yang bisa membahagiakan Tuhan Yesus, bikin Tuhan Yesus happy banget itu kalau kita taat akan semua perintahnya. Nah, kita juga mau nyanyikan lagu pujian ini ya. Ikutin kanonnya, geraknya nggak boleh dulu. Dan Tuhan Yesus sangat bahagia melihat kalian semua. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan, sebagian dari apa sih pesan Tuhan buat kita. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita nyanyikan dulu sebuah lagu penyembahan yang menceritakan bahwa kita ini mau jadi seperti Yesus.
buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap sukacita yang sudah Kau berikan buat kami semua. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini kami masih boleh bersukacita dan memuji Engkau dan menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan, kami bersukacita karena Engkau yang menaruh sukacita itu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, sebentar Tuhan Yesus kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu yang mengurapi kakak guru kami yang akan mengajari kami, dan juga biarkanlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap tanah hati kami, sehingga benih firman Tuhan yang jatuh di tanah hati kami dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan tak henti-hentinya kami akan bersukacita dan bergembira karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik duduk, tenang, buka telinganya, tutup mulutnya, kita dengerin firman Tuhannya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, hari ini Kak Lady mau cerita tentang Tuhan Yesus yang diurapi di Betania. Nah, cerita ini diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik tahu nggak? 6 hari sebelum hari Paskah, Tuhan Yesus itu pergi ke Betania. Nah, di Betania itu di mana sih? Nah, di Betania itu Tuhan Yesus pergi ke rumah Lazarus. Nah, adik-adik ingat nggak? Lazarus itu adalah saudara Maria dan Marta yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, waktu itu Lazarus udah 4 hari loh di dalam kubur, tapi Tuhan bisa bangkitkan. Tuhan berikan mujizat buat Lazarus, buat Maria juga, dan buat Marta juga. Nah, di rumah Lazarus itu diadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Nah, di perjamuan itu yang melayani Tuhan Yesus adalah saudaranya Lazarus yang bernama Marta. Sedangkan Lazarus dia ikut makan dengan Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Ada satu lagi saudaranya Lazarus itu yang bernama Maria. Nah, Maria itu dia mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni. Adik-adik tahu nggak? Minyak narwastu itu adalah minyak wangi yang sangat mahal. Nah, setengah kati itu kurang lebih sekitar 300 mili ya. Karena satu kati itu kalau menurut KBBI adalah 6/4 ons. Nah, adik-adik tahu nggak? Minyak yang mahal itu diambil Maria untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Wah, bayangin, kaki Tuhan Yesus diminyaki dengan minyak narwastu yang murni. Nah, minyak narwastu ini sangat wangi. Nah, tapi bukan cuma meminyaki kaki Tuhan Yesus saja loh. Ternyata Maria juga menyikat kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Adik-adik tahu nggak? Rambut itu adalah kebanggaannya. Nah, bau minyak narwastu yang tadi itu memenuhi, dia semerbak harum sekali. Dia memenuhi seluruh ruangan yang ada di situ, sampai semua orang yang mencium wanginya, wangi apa ini? Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka juga. Ternyata dari semua itu ada satu murid Tuhan Yesus yang namanya Yudas Iskariot. Yudas itu bilang begini, aduh, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Kedengarannya mulia banget ya, bahwa si Yudas Iskariot ini dia sangat memperhatikan orang-orang miskin. Baik hati ya ternyata Yudas ya. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata Yudas itu dia bukan baik hati. Karena Yudas berkata begitu karena dia bukan memperhatikan orang miskin,
Tapi Yudas itu ternyata suka mencuri. Nah, dia itu suka mencuri uang kas yang dia pegang. Nah, adik-adik ingat ya, mencuri itu tidak boleh. Itu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak suka. Kita jangan ada yang suka mencuri. Nah, sewaktu Yudas berkata seperti itu, Tuhan Yesus membela Maria. Tuhan Yesus bilang begini, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebenarnya tidak salah. Kita memperhatikan orang miskin itu memang tidak salah. Karena apa? Bahkan Tuhan Yesus menyuruh kita untuk saling berbagi. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengasihi sesama. Tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan, seperti Maria tadi, dia bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, karena saat itu Tuhan Yesus sudah mau disalibkan. Nah, karena itu Maria, karena dia dekat sama Tuhan, dia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah di atas, kita tahu bahwa Maria adalah pribadi yang bersyukur. Juga dia pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak apa sih yang Maria syukuri? Nah, ternyata Maria itu bersyukur karena Tuhan sudah membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, karena hal ini juga Maria pengen memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara apa? Ya tadi, Maria itu memberikan minyak narwastu yang murni buat Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Minyak narwastu itu harganya sangat mahal. Tadi Yudas bilang berapa? 300 dinar ya. Adik-adik tahu nggak? 1 dinar itu adalah upah pekerja harian untuk satu hari. Nah, kalau 300 dinar berarti seseorang harus bekerja selama 300 hari supaya bisa membeli minyak itu. Nah, tapi kalau misalnya Maria mungkin dia bukan cuma menabung 300 hari karena dia mungkin harus makan dan banyak kebutuhan hari lainnya. Dia harus menabung mungkin lebih lama. Tapi Maria mau merelakan bahwa minyak narwastu itu buat Tuhan Yesus. Karena apa? Walaupun dia lama mungkin untuk mendapatkan itu, dia harus nabung, dia harus memberikan suatu usaha yang lebih, tapi dia mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak bagaimana Maria bisa tahu kalau Tuhan Yesus akan disalibkan? Karena Maria suka duduk di kaki Yesus dan mendengarkan setiap perkataannya Tuhan Yesus. Bahkan Maria ini bukan hanya mendengarkan, tetapi dia juga memperhatikan dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kita juga gitu. Kalau misalnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga cuma dengar doang. Tapi pulang dari gereja atau pulang dari setelah firman itu diberitakan, kita lupa. Nah, kita harus mengingat dan menaruh setiap firman Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Nah, adik-adik, sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga harus menjadi seperti Maria. Seperti Maria yang bagaimana, Kak? Nah, seperti Maria menjadi pribadi yang tahu bersyukur dan mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Nah, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan menggantikan kita dan menebus kita dari dosa. Nah, adik-adik tahu kan, kalau Tuhan Yesus itu, dia disalibkan bukan karena kesalahan dia, tapi karena Tuhan Yesus gak mau kita, anak-anaknya yang sudah berdosa, masuk ke dalam neraka. Tapi Tuhan mau kita bisa merasakan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus menggantikan kita
disalib. Tuhan Yesus menggantikan kita, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik kira-kira bersyukur nggak kalau Tuhan Yesus sudah menggantikan kita? Kalau Tuhan Yesus tidak menggantikan kita, berarti kita yang mati di salib. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Jawabannya adalah dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, persembahan bagaimana Kak yang harus kita berikan kepada Tuhan? Jawabannya adalah persembahan yang terbaik. Nah, kita harus mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Seperti apa? Mungkin uang, waktu, tenaga kita, pikiran kita, keterampilan kita, dan semua yang terbaik yang kita miliki. Artinya apa? Artinya kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, jadi kita tahu kan, hidup kita adalah persembahan yang terbaik yang Tuhan inginkan, yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita menjadikan hidup kita menjadi persembahan yang terbaik? Nah, ternyata Tuhan mau kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, lalu Kak, bagaimana supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan? Supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus menjauhi kejahatan, jauhi hal-hal yang tidak baik, dan jangan melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Kejahatan itu seperti apa ya Kak? Ya kita nggak boleh bully teman, kita nggak boleh gosip, kita nggak boleh ngomongin orang, atau kita nggak boleh pilih-pilih teman. Kita juga harus melakukan hal-hal yang baik. Nah, Tuhan juga bilang supaya hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Gimana sih Kak supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan? Nah, kalau kita menjadi berkat bagi sesama kita bisa berkenan kepada Tuhan. Gimana sih Kak supaya jadi berkat? Nah, supaya jadi berkat, supaya jadi berkenan kepada Tuhan adalah kita kita sayang teman, kita nggak pilih-pilih teman, orang banyak yang suka sama kita, orang yang banyak yang sayang sama kita, itu berarti kita sudah menjadi berkat. Kalau orang lihat, ya ampun, ternyata dia itu baik banget ya. Wah, dia anak Tuhan, dia murah hati, dia suka memberi. Di zaman COVID seperti ini, ternyata dia suka membantu banyak orang loh. Dia suka memberkati banyak orang. Itu Tuhan berkenan. Nah, jadi kalau kita sudah bisa hidup kudus, kita berkenan kepada Tuhan, kita pasti akan selalu mencari tahu kehendak Tuhan. Gimana sih Kak supaya kita tahu kehendak Tuhan? Kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena dengan berdoa, kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan apa yang Tuhan inginkan juga semuanya tertulis di Alkitab. Ada di dalam firman Tuhan. Nah, kenapa kita harus mengetahui apa yang Tuhan kehendaki? Karena orang-orang yang mengetahui kehendak Tuhan adalah mereka yang selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan adalah mereka yang bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, berarti kita dikasihi Tuhan. Tuhan juga suka membela kita. Kalau misalnya kita punya sahabat, terus sahabat kita dipukul sama orang atau dimarahin sama orang, kita pasti akan membela. Nah, kalau kita punya sahabat kita salah, pasti kita nggak ragu untuk kasih tahu, kamu tuh salah. Tapi kalau misalnya mungkin orang kita nggak kenal-kenal banget, kita kan, nanti dia marah lagi kalau misalnya aku kasih tahu begitu. Nah, berarti senang nggak kalau misalnya kita menjadi sahabatnya Tuhan? Senang ya? Nah, adik-adik yang terkasih,
Kakak mau kita semua bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan dan supaya kita bisa belajar menjadi sahabatnya Tuhan. Nah, jadi mulai sekarang selamat berusaha menjadi sahabat Tuhan dengan belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan mulai dari sekarang ya. Jangan ditunda-tunda. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita berdoa yuk. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami Tuhan, mampukan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami juga mau menjadi sahabat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana? Tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang yang memberikan botol minyak. Tidak hanya botol minyak, minyak narwastu untuk mengurapi Yesus. Minyak narwastu ini mahal loh adik-adik. Nah, kita belajar dari situ bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Prakarya hari ini kita akan membuat botol minyak seperti ini. Botol minyaknya kelihatan ya. Nah, caranya gampang. Yuk ikutin Kalina untuk belajar cara bikin botol minyaknya. Kita gambar minyak botol minyaknya ya. Boleh memakai kertas, kalau tidak punya biarin plastik. Lalu gunting botol minyaknya ya. Setelah itu siapkan kertas lipat atau kertas kadonya, lalu kita lipat menjadi 4 bagian, gunting berbentuk lingkaran atau kalau adik-adik mau bentuk yang lainnya. Kita mulai lem piringnya, lalu letakkan potongan-potongan kertas di atas piring yang sudah diberi lem, seperti mozaik ya. Setelah ditempel semuanya, adik-adik boleh mulai menuliskan ayat hafalannya. Roma 12 ayat 1. Lalu berikan kawat di kedua sisi botol. Wah, sudah jadi. Selamat mengerjakan ya. Semangat! Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau akhiri dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah kami Tuhan hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Dan kami sungguh sangat merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami karena kami berharga di hadapan Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Memberkati Tuhan kakak-kakak yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Memberkati orang tua kami Tuhan, memberkati keluarga kami Bapa, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Tuhan berkati Bapa,
Tuhan kumpulkan kami pada hari Minggu yang akan datang, pada waktu yang sama untuk kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, biarlah Tuhan terus menuntun langkah hidup kami Bapa. Kami mau bertumbuh, berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang di rumah, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.